Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga Napoli versus Chelsea. Antonio Conte harus kembali mengubur mimpinya memenangi Liga Champions musim ini. Menjamu Chelsea di matchday terakhir fase Liga UCL, Napoli asuhannya takluk dengan skor 2-3 dan membuat tim asal Italia tersebut terjerembab di peringkat 30. Sebenarnya, taktik agresif Conte sempat membuat Chelsea kewalahan di babak pertama. Namun perubahan taktik dan sejumlah pergantian pemain yang dilakukan Liam Rossinier akhirnya membuat Conte tertunduk lesu. Adaptifnya taktik pelatih Chelsea itu berhasil membawa The Blues melaju ke babak selanjutnya. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Badai cedera membuat Napoli melakukan sejumlah perubahan. Di atas kertas, mereka turun dengan formasi 3-4-2-1. Alex Meret diplot menggantikan Milinkovic-Savic. Di tengah, McTominay berduet dengan Lobotka, diapit Spinazzola dan Oliveira. Sementara Højlund di depan ditopang dua attacking midfielder, yaitu Elmas dan Vergara. Chelsea yang juga dilanda krisis lini belakang turun dengan formasi di atas kertas 4-2-3-1. James diplot sebagai center back berduet dengan Fofana. Lini tengah diisi Caicedo, Santos, dan Enzo, diapit Neto dan Estevao. Di lini depan, Rossinier memilih memainkan Joao Pedro sebagai penyerang tunggal. Meski turun dengan formasi 4 back, Chelsea sejatinya build up dengan skema 3 back. Cucurella sebagai fullback kiri lebih banyak stay di belakang dan menempatkan dirinya sebagai salah satu center back. Fitur taktikal Rossinier menggunakan overlapping center back. Di sini kita bisa melihat Chelsea menerapkan formasi build up yang asimetris, di mana center back kanan dan center back kiri berdiri di posisi yang lebih tinggi dari satu back lainnya di tengah. Taktik ini dipilih agar ketika situasi mengharuskan overload di sisi sayap, back kanan dan back kiri Chelsea tersebut yaitu James dan Cucurella siap untuk naik. Di sini terlihat Cucurella naik dan memberikan support untuk teruskan bola ke Enzo. Estevao yang start sebagai winger kerap beratasi posisi dengan Gusto yang naik ke sayap. Pada momen ini, Gusto yang berada di half space sedangkan Estevao di sayap. Rotasi ini bertujuan untuk memecah marking Napoli. Guna membongkar pertahanan rapat Napoli yang menggunakan shape 5 back di belakang, Chelsea butuh banyak pemain di depan. Mereka menempatkan sebanyak mungkin pemain menggunakan shape 3-2-5. Setidaknya untuk menyamai jumlah backline Napoli. Di sini terlihat dua gelandang memancing press lini tengah naik sehingga terbuka ruang di depan backline atau ruang antar lini yang diekspos Estevao. Namun kombinasi umpannya gagal. Pada laga ini memang sang tuan rumah Napoli lebih banyak mencatatkan statistik duel perebutan bola. Ketika pemain Chelsea bangun serangan, mereka melakukan high press yang membuat para pemain tidak nyaman melakukan umpan-umpan pendek. Guna melewati blok press Napoli, Chelsea memainkan umpan-umpan panjang. Estevao terlihat drop untuk menarik center back keluar dan ruangnya diekspos Pedro yang menerima long ball dari James. Long ball tidak dilakukan begitu saja, namun dieksekusi ketika press Napoli terpancing naik. Long ball ini juga jadi awal gol pertama Chelsea. Di sini, James tertekan dan mengirim long ball ke Joao Pedro. Bola dihalau defender Napoli, namun possession berhasil direbut kembali. Terjadi situasi transisi dengan terobosan Gusto ke Estevao yang dilanjutkan penetrasi dan operan ke Pedro di depan kotak penalti. Terjadi pelanggaran yang jadi awal terjadinya handball. Dari free kick ini, Juan Jesus melakukan sentuhan tidak natural pada bola dengan tangannya. Dilihat dari tayangan ulang, terlihat tangan bek Napoli itu turun, seperti hendak menghadang bola. Wasit menunjuk titik putih. Enzo yang maju sebagai eksekutor tidak kesulitan tunaikan tugasnya untuk getarkan jala Alex Meret. Salah satu ciri permainan Chelsea era Rossinier ini
adalah mereka banyak menggunakan garis pertahanan tinggi, serta agresif dalam melakukan press. Di laga ini, Chelsea juga memainkan high press yang membuat Napoli cukup kesulitan melakukan build up. Namun, Napoli punya respon cukup ampuh, yakni menggunakan umpan direct yang langsung melompati blok press Chelsea seperti ini. Mereka juga melakukan build up dengan shape 4-2, menggunakan gelandang yang berdekatan dan bergeser mengikuti arah serangan. Tujuannya untuk melakukan kombinasi umpan dan third man run seperti di sini. Selain bermaksud mengekspos ruang di belakang garis pertahanan tinggi Chelsea, umpan-umpan long ball dipilih supaya Napoli bisa langsung melakukan press ketika Chelsea berhasil menguasai bola kembali. Benar saja, taktik Napoli ini akhirnya berhasil ciptakan satu gol penyama lewat aksi individual Antonio Vergara. Gol ini bermula dari umpan lambung Oliveira dari area permainan Napoli ke arah Højlund. Bola berhasil direbut oleh Santos, tetapi high press Napoli membuat bola berhasil diintercept oleh Oliveira. Vergara yang menerima umpan langsung melakukan penetrasi ke kotak penalti. Dengan aksi individunya, ia berhasil mengecoh Fofana dan kejutkan Sanchez dengan tendangan menyusur ke tiang jauh 1-1. Di penghujung babak pertama, Napoli malah berbalik unggul lewat Rasmus Højlund yang berhasil sambar umpan silang Oliveira. Di sini terlihat Elmas dan Oliveira berhasil mengekspos sisi kanan pertahanan Chelsea. Estevao kurang jeli melihat pergerakan Oliveira di belakangnya. Setelah menerima umpan terobosan Elmas, Oliveira mengirim umpan silang ke tengah. Caicedo tidak cukup cepat menutup ruang, sehingga bola mengarah ke Højlund dan langsung disambar dengan sepakan keras. Wing play memang jadi andalan Conte dalam menyerang pertahanan Chelsea. Tercatat beberapa kali anak asuhnya sudah melakukan percobaan demi percobaan via sayap. Sayang upaya itu baru membuahkan hasil jelang turun minum. Pada babak pertama, Chelsea menjadikan João Pedro sebagai titik vital serangan. Sayangnya kerjasama antara sang striker dengan beberapa pemain tidak berjalan sempurna, sehingga Pedro justru sering terisolasi sendirian dan tidak mendapat support. Kompaknya pertahanan Napoli yang sering memasang skema 5 back membuat Chelsea kesulitan ciptakan ruang di area sayap ataupun half space, seperti pada laga-laga sebelumnya. Lini tengah yang kurang cair juga membuat Chelsea kerap kesulitan membongkar pertahanan Napoli. Sebagai respon atas buntunya permainan The Blues, Rossoneri melakukan sejumlah perubahan. Di antaranya adalah memasukkan sejumlah pemain seperti Palmer, Gittens, dan Chalobah dan menarik Neto, Santos, serta Malo Gusto. Sejumlah pergantian ini membuat posisi beberapa pemain ikut berubah. Di tengah, Caicedo dan Enzo menjadi double pivot, Palmer dan Estevao menjadi double attacking midfielder di kanan dan di kiri, sementara James didorong ke fullback kanan. Komposisi tersebut membuat permainan Chelsea lebih cair karena Palmer sering mencari ruang dan piawai membaca momen untuk melakukan rotasi posisi ataupun memberi umpan ke pemain lain, terutama João Pedro. Kerjasama antara Palmer dan João Pedro akhirnya membuahkan gol penyama kedudukan di menit 61. Berawal dari build up di sisi kanan, Palmer yang menerima bola dari Estevao langsung sodorkan bola ke Pedro. Penyerang Brazil itu berhasil mengecoh Di Lorenzo lalu menembak ke pojok kiri atas gawang Alex Meret. 2-2. Cole Palmer kembali menginisiasi gol ketiga Chelsea, kreasi João Pedro yang juga menjadi gol penentu kemenangan The Blues di laga ini. Berawal dari serangan Napoli di sisi kanan pertahanan Chelsea yang berhasil dipatahkan. Palmer melakukan kombinasi segitiga dengan Enzo dan João Pedro. Bola diberikan ke Pedro yang sudah berhasil lolos dari hadangan dua bek Napoli. Tercipta situasi 2 versus 2. Ex pemain Brighton itu memilih melepas shot menyusur ke tiang jauh dan membuat gawang merah kembali koyak untuk ketiga kalinya. Napoli yang tersentak sempat ciptakan satu peluang emas jelang bubaran. Lagi-lagi peluang tercipta dari sektor sayap Chelsea. Vergara merebut bola dari Garnacho dan berikan ke Di Lorenzo. Sang kapten Napoli lalu melepas umpan silang dan disambut tembakan kaki kanan Lukaku yang baru masuk di menit 82. Beruntung, Robert Sanchez masih cukup sigap sehingga Chelsea tetap pertahankan keunggulan 2-3 sampai akhir laga.
Berkat kemenangan ini, The Blues berhasil lolos langsung ke babak 16 besar setelah amankan posisi ke-6. Sementara Napoli dan Conte harus mengubur mimpi mereka lagi di ajang UCL dengan hanya bisa finish di urutan ke-30. Pada babak 16 besar nanti, The Blues berpotensi bertemu salah satu dari PSG, Newcastle, Karabakh, atau AS Monaco. Mereka akan bermain tandang lebih dulu sebelum nantinya main kandang di Stamford Bridge pada leg kedua.